بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Mustamir, kita teruskan kembali pembahasan Ad-Durrul Bahiyah dari Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sebagaimana yang telah kita bahas al-khiyarat yang qasimu ila thalathati aqsam: khiyar majlis, khiyar syarat, wa kadzalika khiyar al-ghabn. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, yajibu ala man ba'a da'aibin aw yubayyinahu, yajibu ala man ba'a da'aibin aw yubayyinahu wa ila sabatil mushtari al-khiyar. Wajib yang menjual yang di sana terdapat aib untuk menjelaskan, wa illa sabatal mushtari al khiyar, kalau tidak maka lil mushtari lahu khiyar, walaupun sudah berpisah. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar dan juga dalam hadis Hakim bin Hizam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraq, bil khiyar ma lam yatafarraq. Nah, kalau di sana ada sesuatu yang aib walaupun sudah berpisah badannya, maka tetap di sana ada khiyar. Nah, masuk kepadanya khiyar al-ghabn. Nah, kalau di sana yakni sudah berpisah dan tidak ada aib di dalamnya, akan tetapi orang yang membeli menyesal atau dia tidak membutuhkan barang ini, apakah boleh untuk mengembalikannya? Maka ini namanya iqalah. Dan iqalah di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqala musliman, barang siapa yang iqalah seorang muslim, maka Allah akan memudahkan baginya nanti di yaumul qiyamah, asratahu yaumul qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimahullahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati samhan. Samhan itu orang yang bermudah. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Misalkan orang tadi dia sudah membeli, akan tapi dia datang kembali, yakni tidak membutuhkan barang itu. Ini iqalah. Dan disunahkan seorang untuk menerimanya, iqalah di sini. Dan juga dia akan mendapatkan rahmat sebagaimana Nabi SAW mengatakan rahimahullahu samhan. Samhan, misalkan timbangan dilebihkan sedikit, samhan. Atau orang yang membeli, misalkan ada cacat sedikit tapi tidak terpengaruh, ya sudah, tidak apa-apa, samhan. Wa ila sabatil mushtari al khiyar, kalau ada di sana aib kemudian sudah berpisah, maka sabatul mushtari al khiyar. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wal kharaj bid dhaman. Al kharaj bid dhaman
Karena terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghukumi sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaj bid-dhaman. Hadis ini sebagian para ulama mendhaifkan, sebagian para ulama menghasankan. Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi beliau menghasankan. Hasan li ghairi, sebagaimana dalam Irwa mujallad yang kelima safhah 158. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaj bid-dhaman. Apa itu kharaj bid-dhaman? Al-kharaj yaitu penghasilan, fawaid, manfaah yang didapatkan. Al-kharaj bid-dhaman. Apa itu bid-dhaman? Ad-dhaman yaitu dengan tanggungan. Sebagai muqabalah, pengganti dari penghasilan tadi. Contoh, misalkan seseorang yang membeli rumah, misalkan. Ketika dia sudah membeli rumah, dia bersihkan rumahnya. Kemudian ada beberapa yang rusak dicat, sedikit dicat. Nah, ternyata suatu saat rumah itu ada aibnya, Nah, dan dia ingin mengembalikan kepada si penjual tadi. Nah, dan ketika mengembalikan, dia mengatakan, saya kembalikan karena ada aibnya, akan tapi saya sudah bersihin pakai pegawai, di belakang kebunnya rumputnya dibersihin, juga ada sedikit yang dicat dan sebagainya. Maka si penjual mengatakan al-kharaj bid-dhaman. Apa itu al-kharaj bid-dhaman? Bahwa engkau telah memanfaatkan rumah tadi dengan tinggal di rumahnya selama beberapa hari, sehingga dari dibersihkan rumahnya, dicat tadi, sebagai muqabil, sebagai pengganti karena engkau telah tinggal di rumah tadi. Contoh yang lain seperti seorang yang membeli mobil, dia beli mobil, kemudian dia pakai kesana kemari. Setelah itu dia bersihin mobilnya, di steam, cuci. Kemudian ada sedikit yang dia bersihkan, seperti lampunya diganti atau lain sebagainya. Intinya di interiornya dibagusin sedikit. Nah, kemudian ternyata ada aibnya. Nah, contohnya misalkan mobilnya dulu pernah tertabrak, nah, ada aib di sana, dan dia ingin mengembalikannya. Nah, dengan mengatakan kepada si penjual, saya mau mengembalikan mobil saya, dan saya sudah ganti oli, sudah dicuci, steam dan sebagainya, saya kembalikan plus yang sebagaimana yang telah saya perbaiki, ganti oli dan sebagainya. Maka si penjual mengatakan al-kharaj bid-dhaman, bahwa kamu tidak berhak untuk mendapatkan pengganti dari apa-apa yang telah kamu perbaiki. Kenapa? Kamu telah mengambil manfaat dari mobil tadi. Apa manfaatnya? Kamu sudah naiki belum? Sudah dipakai ke sana kemari? Sudah. Ya, itu manfaatnya. Sehingga ketika seseorang ingin mengembalikan sesuatu yang sudah
misalnya ada aibnya dan dia telah membersihkan, kemudian mengecat kembali, dan dia tidak berhak untuk meminta pengganti kepada si penjual dari hasil yang telah dia lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan al-kharaj bid-dhaman. Dan para ulama menyebutkan bahwa itu adalah sebagai pengganti sebagaimana yang telah engkau pakai, sebagaimana jaminan apabila barang itu hilang, maka siapa yang akan menjaminnya? Orang yang beli tadi. Kenapa? Karena sudah berada di tangannya. Sudah berada di tangannya. Mobil sudah di tangan dia. Dan ada aib ketika hilang, tanggungan siapa? Si penjual apa si pembeli? Si pembeli. Si penjual sudah lepas. Begitu juga ketika dia akan mengembalikan, maka si pembeli tidak berhak untuk meminta kelebihan. Misalkan mobil harganya berapa? 30 juta. Dia sudah bersihin, di setim dan sebagainya, habis 500.000 atau 1 juta misalkan. Dia tidak berhak untuk meminta kembali. Kembalikan ini mobilnya, kembalikan uang 30 juta plus 1 juta karena saya sudah bersihin dan sebagainya. Maka dia tidak berhak. Kembalikan sebagaimana dia membeli. Berapa? 30 juta. Bagaimana dengan yang tadi? Dia diperbaiki dan sebagainya. Maka kita akan katakan al-kharaj bid-dhaman. Kenapa? Karena engkau telah mengambil manfaat, telah memakainya. Dan juga kuda misalkan sudah memakainya, sudah buat bawa barang, ataupun rumah kau telah tinggal di dalamnya dan sebagainya. Ini makna dari al-kharaj bid-dhaman. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, walil mushtari ar-radd bil gharar. Al-mushtari ar-radd, mengembalikan apabila di sana terdapat gharar. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih bahwa jual beli al-gharar hada ma yajuz. Dan si pembeli berhak untuk mengembalikannya. Gharar. Kenapa? Karena jual beli yang tidak jelas. Karena sebagaimana syarat dari jual beli yang di samping saling ridha, kemudian halal, kemudian barang yang dijual itu jelas dan tidak ada gharar. Al-gharar sebagaimana yang telah kita lewati, yaitu sesuatu yang tidak jelas dan keuntungannya bisa si penjual atau si pembeli, ada yang rugi. Karena dalam transaksi jual beli itu dua-duanya diuntungkan. Si pembeli bisa mengambil keuntungan dari barang yang telah dia beli. Beli motor, keuntungannya apa? Bisa kesana kemari dengan menggunakan motor tadi. Si penjual juga dia mendapatkan keuntungan dengan ar-ribah. Dengan keuntungan dia beli dari luar 10 juta, dia jual kembali 11 juta. Membeli tempat yang lain 10 juta, dia jual 11 juta. Dia mendapatkan keuntungan 1 juta. Sehingga dua-duanya mendapatkan keuntungan. Sedangkan gharar ini salah satu ada yang rugi. Seperti dia mengeluarkan uang yang begitu jumlahnya banyak, akan tetapi dia mendapatkan sesuatu yang sedikit atau tidak sama sekali. Seperti jual beli lotre. Dia beli 5.000, ambil, kalah, beli lagi, nggak dapat, beli lagi, dapat gelas 1, misalkan. Padahal gelas harganya misalkan 1.000 perak. Ini gharar. Karena keuntungannya bisa dari si penjual, dari si apa? Keuntungannya bisa si penjual atau si pembeli. Tidak dua-duanya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa minhu
al-musarrah, yang diantara dari jual beli yang gharar, dan juga di sana terdapat tadlis. Al-musarrah fayuradduha wasa'an min tamrin. Itu apa itu musarrah? Musarrah atau tasriyah, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah, musarrah atau tasriyah, seseorang yang sengaja tidak memeras susu sapi atau susu kambing selama beberapa waktu, 1 minggu atau 2 minggu, sehingga orang mengira bahwa sapi itu atau kambing itu merupakan sapi perah yang bisa menghasilkan dalam 1 hari misalkan 10 liter sapi, atau kambing 1 atau 2 liter per hari. Orang yang menjual, dia mentadlis dengan apa? Dengan tidak memerasnya selama 1 minggu, sehingga susunya semakin banyak. Si orang mengira, wah ini kambing, dia menghasilkan susu yang banyak, mungkin dalam 1 hari bisa 2 liter. Padahal itu ditunggu waktunya selama 2 minggu atau 3 minggu untuk menghasilkan 1 atau 2 liter susu. Menjualnya. Kemudian orang yang membelinya, ketika dia diperas di rumahnya, dapat 2 liter, besoknya nggak keluar cuma sedikit, besoknya keluar cuma sedikit. Yang ternyata kambing itu bisa menghasilkan 1 atau 2 liter dalam waktu yang cukup lama, seperti 2 minggu atau 3 minggu. Ini masuk kepadanya khiyar tadlis atau khiyar ghabn. Dan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tusarrul ibil wal ghanam. Janganlah kalian melakukan tasriyah terhadap ibil dan juga ghanam. Faman ibta'aha ba'd fa innahu bi khairin nadrain ba'da ayyahlubaha. Dan barang siapa yang telah membelinya, maka dia diberikan 2 pilihan. Ba'da ayyahlubaha, setelah dia memerasnya. Insya amsakaha, boleh bagi dia untuk amsakaha, ini sudahlah saya ridha, enggak apa-apa. Wa insya raddaha sa'an min tamrin. Kalau dia tidak mau, maka kembalikanlah kambingnya tadi dengan mengembalikan disertai 1 sok dari orma. Nah, dalam riwayat Muslim radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, fa huwa bil khiyar salasata ayyam. Dia diberikan pilihan waktu 3 hari. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa dilarang seseorang untuk melakukan tadlis atau ghabn. Karena mentadlis atau ghabn, menipu, fawa muharram. Nabi SAW mengatakan, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan termasuk dari golongan kami. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tepung, di dalamnya basah, di atasnya kering. Dan Nabi bertanya, ma hadha ya sahibu ta'am? Penjual tadi mengatakan, asabathus sama, terkena hujan. Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak dijadikan di atas supaya dilihat oleh manusia? Dan hal ini banyak terjadi. Orang yang jual buah-buahan, yang belinya 1 keranjang, yang bagusnya di atas, yang merah-merahnya tuh ditunjukkan ke depan.
yang dalamnya itu kadang ada yang bosok, kadang ada yang masih mentah atau lain sebagainya, atau yang tidak manis. Yang di atasnya bagus sekali. Nah, karena seseorang kalau mau melihat ke bawahnya susah, dibuka satu-satu lain sebagainya. Ternyata sudah beli satu keranjang, dalamnya banyak yang jelek, atasnya tok yang bagus. Fahada ma yajuz. Nah, ini termasuk dari ghosh. Nah, begitu juga tasriyah termasuk dari ghosh. Nah, sehingga seseorang yang seseorang yang menjual harus menerangkan secara detail. Ini kambing per hari insyaallah taala dia menghasilkan susu 1 liter. Nah, kurang lebih 1 liter. Dan saya sudah praktekkan. Terus terang. Nah, tidak, dia mengetahui akan tapi dia tidak berbicara. Contoh, ketika seseorang menjual motor, Pak, gimana nih kondisinya? Ya Bapak aja lihat sana. Dia tahu, padahal itu ada yang rusak. Itu ada yang rusak. Itunya perlu diganti ini. Cuman dia diam saja. Bapak lihat saja. Ya mungkin dia tahu, atau kadang dia tidak tahu. Lihat secara zahir motor ini bagus, karena dia bukan mekanik. Nah, dibeli ternyata ada kerusakan. Hada ma yajuz. Sebagaimana di pertama pembahasan yang telah kita bahas, yajibu alaman ba'ad da'imin ayyubayyinahu, wajib bagi dia untuk menjelaskan. Jelaskan. Pak, ini pajaknya mati 2 tahun. Itunya bukan asli, sudah diganti yang biasa. Ini lampunya sudah pecah. Lihat, oh iya. Ini jelaskan semuanya. Nah, jelaskan semuanya agar yang membeli tadi sudah memperhitungkan dia mau beli atau tidak. Tidak mengatakan, Pak, gimana kondisinya? Ya Bapak lihat saja. Padahal dia tahu ada kerusakan-kerusakan. Ini tadlis. Ghosh, hadma yajuz. Wa minhu al-musarra fayuraddaha wasa'an min tamrin. Ketika dia sudah memerasnya, ingin mengembalikan kambingnya tadi, maka kembalikan dengan 1 sa' dari korma. Nah. Au ma yataradiyani alaih, atau saling ridha. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia diberikan waktu 3 hari. Kenapa? Untuk mikir. Mungkin kalau waktu itu diperas, oh coba besok. Coba besoknya lagi, oh ternyata masih seperti itu. Kasih waktu 3 hari. Nah, ini tasriyah. Sedangkan selain dari tasriyah, kalau dia sudah mengetahui ada aibnya, sudah kembalikannya langsung. Tidak perlu menunggu waktu. Pak, ini ada yang sobek. Pak, ini ada yang jelek. Bapak waktu itu tidak mengatakannya ada aibnya di sini. Barang ini. Kembalikan langsung, tidak untuk menunggu waktu. Nah, sedangkan tasriyah diberikan waktu, kemungkinan mungkin dia besoknya susunya mungkin bisa banyak dan sebagainya. Atau dia saling ridha. Misalkan datang ke si penjual, Pak, ternyata ini butuh waktu 3 hari atau 4 hari untuk mengumpulkan susu 1 liter. Saya merasa tertipu. Sudah gimana? Sudahlah. Saya minta untuk dikurangin harganya. Kemarin kan Bapak bilang ini menghasilkan per hari 1 liter. Ternyata tidak. Dan harganya 1 juta. Saya minta kurangin deh. 700.000. Kalau ada kesepakatan, sudah nih 300.000. Atau kalau tidak, kembalikan. Nah, dan dalam hadis disebutkan au ma yataradiyani alaih, atau dua-duanya saling ridha. Karena Nabi SAW mengatakan innamal bai' antaradi. Karena jual beli itu harus ridha. Tidak boleh jual beli itu harus memaksa. Kamu harus beli ini. Harus, kalau tidak saya pukul kamu. Dan sebagainya. Ini memaksa, mayajus. Jual beli itu harus
ridha. Innamal bai'an antaradi. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa yathbutu khiyar liman khudi'a aw ba'a qabla wusul as-suq wa likulli minal mutabayyi'in bay'an manhiyan anhu rad. Wa yathbutu al-khiyar. Khiyar itu ada liman khudi'a, apabila khudi'a, ada yang merasa tertipu, aw ba'a qabla wusul as-suq, atau menjual sebelum masuk ke pasar. Ini pembahasan tentang talaqir rukban. Apa itu talaqir rukban? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang talaqir rukban. Talaqir rukban yaitu seseorang yang menghadang kafilah atau satu kelompok yang membawa barang yang akan dijual ke suk, ke pasar. Wahada ma yajuz. Limada? Karena dengan talaqir rukban di sana bisa terjadinya penipuan. Nah, contohnya, yakni seseorang yang belum sampai ke pasar, karena harga kadang naik turun, sebagai barang sembako. Bawang kadang 25.000 sekilo, kadang 16.000, kadang 40.000, naik turun. Dan ketika zaman dulu belum mengetahui harga kecuali setelah dia nyampe ke pasar. Ini harga di pasar sudah naik. Dia hanya mengetahui harga yang kemarin. Di tengah jalan dihadang. Bapak kemana? Saya mau pasar, mau jual barang saya. Sudah Pak, beli sama saya saja. Sudah, Bapak daripada jauh-jauh pasar, pakai ongkos segala macam, di sini, di jalan, dihadang. Nah, dibeli berapa, setengahnya atau semuanya sudah. Ternyata sudah beli, dia masih meneruskan perjalanan ke pasar. Ternyata ketika nyampe ke pasar, harganya sudah naik. Nah, dia menjual dalam keadaan harga yang turun sekali. Dan merasa tertipu. Dan di sini disebutkan oleh Imam Syaukani yasbutu khiyar. Maka dia yasbutu khiyar. Kenapa? Karena dia merasa tertipu. Liman khudi'a wa ba'a qabla wusul suq. Sebelum masuk ke pasar. Sebelum masuk ke pasar. Karena kadang harga naik, turun, sehingga dia menghadang. Oh, ini masih belum tahu harga di pasar. Dijual, ternyata ketika nyampe pasar harganya naik. Ini namanya talaqir rukban dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah dari larangan talaqir rukban yaitu di antaranya tidak ada ghash, penipuan, dan juga jangan sampai adanya khusumah. Apa itu khusumah? Pertikaian. Kurang ajar si fulan misalkan. Saya dihadang di jalan, diborong semuanya, ternyata nyampe pasar harganya naik. Padahal kalau saya jual ke pasar itu saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena harganya sudah naik. Akan timbul khusumah, pertikaian. Dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Syaukani wa likulli minal mutabayyi'in bai'an manhiyan anhu rad. Walikulli, dan setiap penjual dan pembeli ketika dia menjual sesuatu yang dilarang, maka rad, boleh baginya untuk mengembalikannya. Contohnya seseorang yang menyewakan tempat, ternyata tempat itu dipakai untuk perjudian. Ketika sewa pertama kali, dia buka barang dagangan. Ternyata suatu saat dia dipakai perjudian atau menjual barang yang haram. Barang-barang yang riba atau lain sebagainya. Maka dalam keadaan di sini
mutabayyi'in bai'an manhiyan anhu rad, kembalikan. Pak, sesuai janji Bapak sewa rumah ini untuk tempat tinggal, bukan dipakai untuk judi dan sebagainya. Saya ingin mengambil kembali. Saya tidak mau kontrakan ke Bapak. Nah, rad. Hal ini juga sebagaimana seseorang yang larangan seseorang menjual sesuatu yang akan dijadikan sesuatu yang haram. Contohnya, jual beli anggur. Boleh tidak? Boleh, halal. Tetapi ketika seseorang mengetahui bahwa orang ini membeli anggur untuk dijadikan khamr, untuk dijadikan minuman keras, maka menjualnya haram. Ma yajuz. Karena dia ta'awun alal ismi wal udwan. Memfasilitasi. Ma yajuz. Karena termasuk dari syarat dari jual beli yang sah adalah menjual sesuatu yang halal. Barangnya halal ketika wasilah kepada sesuatu yang haram menjadi haram. Menjadi sesuatu yang haram. Seseorang menjual motor misalkan, atau menjual golok. Orang golok itu kan buat kelapa atau tebang sebagainya. Tapi dijualnya ke tukang begal. Tukang begal, yakni dia tadi tugas kerjaannya begal, merampok, sehingga menjualnya haram. Walaupun barang itu halal. Kenapa? Karena tadi dia mempergunakan kepada sesuatu yang haram. Nah, begitu juga rumah dan sebagainya. Ketika dia mengetahui, maka saya tidak jadi kontrakan kepada Bapak karena Bapak menjual barang yang haram. Nah, dia menyewakan toko, ternyata toko tadi menjual daging babi. Nah, maka dia kembalikan, Pak, saya nggak jadi kontrakannya. Kenapa? Karena Bapak menjual daging babi. Nah, atau buat kontrakan bank atau lain sebagainya. Ini sama dengan memfasilitasi. Fahadha ma yajuz. Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanallahi